Renungan Minggu Biasa 5 tahun C, Mastri sama dengan Simon Petrus KW. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk apa sih saya di sini? Bapak Ibu kaget nggak? Kenapa saya membuka renungan ini dengan pertanyaan seperti itu? Saya juga nggak tahu ya. Pingin aja ngomong gitu. Setelah saya membaca bacaan Injil untuk hari ini. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu grup WA saya ramai membahas tentang kelangkaan gas melon atau gas 3 kilo. Terjadi perdebatan seru antara yang setuju atau tidak gas melon itu dihapuskan dari pengecer. Saya sih masuk dalam kubu penyimak, kubu yang diam saja, yang sebenarnya mau ikut ngomong, tapi nggak usah aja deh. Cukup nyimak perdebatan mereka saja. Saya nggak bisa menjelaskan secara rinci apa saja yang mereka omongkan dalam perdebatan mereka, karena mereka balas-balasan WA. Sampai ada kali ratusan WA dalam perdebatan mereka yang isinya adu argumen dan saling sanggah antara kedua kubu tersebut. Pokoknya seru deh buat kubu penyimak seperti saya ini. Tapi masih dalam batas wajar kok. Ada sedikit emosi tapi masih dapat dikendalikan. Terakhir, ada foto yang mengejutkan saya. Sebuah foto tabung gas 3 kilo yang bertuliskan hanya untuk masyarakat miskin. Tulisan ini memang selalu ada ya dalam setiap tabung gas 3 kilo yang baru. Cuman entah sengaja atau tidak, tulisan itu lama-lama hilang. Dan terakhir, perdebatan itu ditutup dengan flexing tabung gas di rumah masing-masing. Semua memfoto tabung gas masing-masing. Dan rata-rata memang sudah berganti ke tabung gas pink. Seolah-olah tertampar oleh kenyataan, ternyata tabung gas saya masih yang hijau. Dan kenapa saya masih menggunakan tabung gas yang melon itu? Ya karena saya masih miskin. Itu aja. Nggak usah pembelaan macam-macam. Ya walaupun alasan tambahannya bisa juga sih dibuat-buat, seperti nyari gas pink itu di sini susah dan mahal. Di sini aja gas yang hijau itu, yang melon itu 35.000. Dan di pengecer 40.000 sekarang. Gimana yang pink? Bisa berapa ratus ribu? Mana nyarinya susah di kampung, meski ke kota kabupaten. Dengan perjalanan 1 jam perjalanan ke sana. Naik motor cuman buat beli gas pink, rasanya nggak worth it deh. Tapi dibalik itu semua, alasan utamanya tetap saja satu, yaitu saya masih miskin. Dan saya akui itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kenapa saya membahas tentang gas 3 kilo dan apa hubungannya dengan bacaan Injil hari ini? Ada, tapi sedikit. Dan ini sesuai dengan judul renungan ini. Mastri sama dengan Simon Petrus. Saya tambahin KW ya, karena tidak pantaslah saya disamakan dengan Simon Petrus yang asli. Saya hanya ingin memberitahukan kondisi saya, yang kurang lebih sama dengan kondisi Simon Petrus. Simon Petrus awalnya adalah seorang nelayan yang saya yakin bukanlah nelayan yang sembarangan. Dia pasti nelayan yang kawakan dan jago mencari ikan. Dan tiba-tiba karena pertemuannya dengan Yesus, dia pun berbalik meninggalkan pekerjaannya dan menjadi penjala manusia. Begitupun saya yang awalnya guru mengajar TIK SMP dan SMA, menjadi guru multimedia, Kaprodi multimedia di SMK, dan menjadi guru honorer di SMA negeri, tiba-tiba berbalik mengikuti Yesus. Dan sama-sama mengalami kesulitan dan tantangan hidup ke depannya. Itulah dari awal saya bertanya, untuk apa sih saya di sini? Kenapa saya pindah ke desa ini? Kenapa saya menulis renungan ini? Dan kenapa Tuhan memilih saya orang berdosa ini?
Sama seperti perkataan Simon Petrus pada Yesus pada Lukas 5 ayat 8, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sama-sama mengakui diri orang berdosa, tapi Tuhan masih mau memilih kami. Dan tahu apa yang paling aneh dalam hidup saya? Ya ini, kenapa saya menulis renungan ini? Membuat channel renungan di YouTube ini. Yang kalau saya lihat-lihat kok nggak berkembang ya channel ini. Kurang peminatnya. Mau monet aja susahnya minta ampun. Banyak yang bilang, berhenti aja channelnya. Bahkan warga satu kampung, saudara, keluarga, teman, tetangga, dan sebagainya nggak ada yang dukung. Atau ada yang ngomong, ganti aja channelnya tuh. Yang lebih disukai orang seperti food vlogger, joget-joget, podcast, masak-masak, tutorial, gaming, dan sebagainya. Tapi apa yang saya lakukan? Ya, saya masih di sini mencoba bertahan. Yang saya aneh, membuat renungan ini susah loh. Kadang beberapa kali saya nggak tahu mau ngomong apa, bahas apa, nulis apa. Dan tahu apa ajaibnya? Jam 4 pagi saya bangun, ngetik-ngetik, ngomong sana ngomong sini, dan tahu-tahu jam 6 selesai bahan renungan saya. Tinggal rekaman, edit, terus upload deh. Sesuatu yang saya pikir-pikir kayaknya nggak mungkin deh dengan kekuatan saya sendiri. Pasti karena terang Roh Kudus lah yang membantu saya menulis seperti ini, membuat renungan seperti ini. Dan setelah saya lihat jumlah penonton saya paling cuman 20, 30, 50, jarang sampai ada yang 100. Dan apa yang saya rasakan? Kecewa pasti, karena nggak sesuai effort yang saya berikan. Tapi apakah saya berhenti? Apakah saya menyerah? Nggak juga. Saya masih di sini, menulis dan membacakan renungan ini. Seolah seperti saya sedang diperintah dan digerakkan oleh Tuhan. Dan saya mengikuti perintah Tuhan itu. Sama seperti perkataan Simon Petrus kepada Yesus pada Lukas 5 ayat 5. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, kami akan menebarkan jala juga. Saya sama dengan Simon Petrus. Sama-sama menuruti perintah Tuhan dan ikhlas melaksanakan perintah Tuhan. Tanpa tahu untuk apa saya di sini dan kenapa saya melakukan ini. Dan kesamaan terakhirnya adalah sama seperti Petrus yang meninggalkan segala sesuatunya lalu mengikuti Yesus. Saya pun begitu. Seolah saat saya memutuskan untuk pindah ke desa ini, meninggalkan orang tua saya, pekerjaan saya, fasilitas saya, hanya untuk hidup bersama istri saya, seolah-olah memang Tuhan telah memanggil saya untuk menjala manusia. Dan walaupun seperti yang saya bilang di awal, hidup saya susah di sini, miskin dan nggak punya pekerjaan lagi. Tapi saya nggak pernah kehilangan kepercayaan saya kepada Tuhan, bahwa saya masih bisa hidup sampai sekarang ini. Bahkan beberapa kali saya berdoa, Tuhan, kalau Kau sudah tidak membutuhkan aku lagi, kalau aku sudah tidak bisa menjadi alat-Mu yang baik, buang aku, matikan aku. Aku nggak apa-apa, aku nggak akan marah dan kecewa, karena aku ini cuma alat-Mu. Cuma jagalah dan piaralah anak istriku. Itu aja cukup bagiku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, belajar dari kisah hidup saya dan kisah Simon Petrus, saya percaya setiap orang pasti punya jalan hidupnya masing-masing. Dari kecil hanya tahu bermain-main, saat anak-anak kita sekolah yang rajin, dan setelah kita besar dan dewasa, kita bekerja dan menikah. Saya percaya beberapa orang pasti akan mencapai tahap yang lebih tinggi dari itu. Beberapa orang pasti akan dipilih Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Seperti saya, seperti Simon Petrus, seperti pastor, suster, penggembala yang lain, dan sebagainya. Bukan karena kesempurnaan kita, tapi karena Tuhan memang telah memanggil kita.
Cuma saat Tuhan memanggil, jangan terlalu banyak alasan. Nggak mau lah, nggak pantas lah, sibuk lah, belum saatnya lah, dan sebagainya. Tuhan memilih kamu ya karena Tuhan merasa kamu memang pantas menjadi pelayan Tuhan. Dan masa Tuhan salah sih memilih penjala manusianya? Tinggal kita saja inilah yang memilih. Mau atau tidak kita memenuhi panggilan Tuhan itu. Dan seperti perkataan Yesus kepada Simon Petrus pada Lukas 5 ayat 10. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Saya pun hari ini mengajak kita semua, penonton renungan Master ini, jangan takut dan mari kita menjala manusia. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.